Sekarang tema yang kedua, mendatangkan keajaiban. Keajaiban ini semua orang punya rahmatnya Allah, tak ini. Semua orang punya fadl dan rahmatnya Allah. Kita bisa tersenyum ini karena rahmatnya Allah. Kita bisa makan, kita bisa bahagia seperti ini rahmatnya Allah. Kita bisa duduk, ini rahmatnya Allah. Di samping itu kita hidup itu ternyata hanya lewat keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah. Cuma kita bedakan, keajaiban ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan ketika kita tidak menyangka, termasuk keajaiban. Kalau rahmat dan pertolongannya Allah itu suatu waktu, misalnya kalau cakin bane bocor neng tengah alas, buang bane bocor neng tengah alas, ono Mas Lendi teko, lho Cak Win kena opo? Aku wis 2 jam Mas Lendi bantu bocor. Wah tepak, aku nggawa alat-alat ditolong. Cak Win menangkap, alhamdulillah pertolongan Allah datang kepada wijarani pertolongan. Ono wong duwe utang 10 juta. Jatuh tempo, sesuk datang orang-orang saiki ono WA, Mas, aku transfer 10 juta. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menolong. Sebenarnya gini, banyak orang menyangka pertolongannya Allah itu ketika kita butuh hal-hal yang kita perlukan, kemudian Allah mendatangkan itu pertolongannya Allah. Padahal ketika kita sujud, ketika kita ruku dan Allah memberi ketenangan kepada kita, apa itu bukan pertolongan? Pertolongan. Ketika kita bisa ngaji, kita bisa enjoy, kita melupakan hutang, iso seneng, apa itu bukan pertolongan Allah? Pertolongan. Cuma kita membahas ini, keajaiban ini kita bahas karena apa? Akhir-akhir ini karena wabah ini banyak orang yang mulai pesimis tentang ekonomi dan krisis. Banyak orang pesimis tentang bagaimana anak cucu, bagaimana nasib bisnis, mulai pesimis. Makanya ini kita bahas untuk apa? Untuk meyakinkan kita bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, keajaiban. Allah memberikan keajaiban atau keajaiban itu hadir di tengah-tengah kita bila kita pantas menerimanya. Dicatat ini. Allah menghadirkan keajaiban dalam kehidupan kita bila kita dianggap pantas untuk menerimanya. Berarti banyak orang yang tidak dianggap pantas sehingga uripe itu ruwet. Duitnya 7 miliar tapi matanya mecicit terus. Hatinya itu nggak ada secercah. Ayam bahagia, mecicit, sempit. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Terus Gusti Allah tentang Al-Quran, siapa yang dikehendaki oleh Allah hatinya lapang, maka orang itu akan dilapangkan untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Ini poligami ini harus menerima agar kita lapang. Sampai gak ngelakoni urusannya sampeyan. Tapi kita lapang menerima. Sama uang duit 7 miliar. 7 miliar itu akeh tau saya kayak umpama sampai duit 7 miliar kamu sampai piye cara wah ini kok susah. Ngomong jawabannya modelnya duit 7 miliar langsung ingin poligami model. Ayam lunas. Alhamdulillah. Ayam langsung lunas deh. Jadi begini, ujian yang paling enteng kalau oleh pangeran itu sebenarnya sih kurangnya manusia. Maksudnya kurangnya penghasilan itu ujian yang paling enteng. Jadi sampai nyambut gawe kok uangel teko mat sing guyu anak sing guyu kesusahane sampeyan iku gak duit tok. Iku ujian sing paling ringan. Karena apa? Akidah gak diuji, keimanan gak diuji,
Kok nek terus duwe 7 miliar. Sampeyan saiki perkara sampeyan gak duwe dadi mirip 7 miliar. Menipu enak ya. Bojo guyu, anak guyu perasaanmu. Dikai 7 miliar. Kowe nyawang bojomu terus kok bandingno karo artis. Bojoku gak menarik ngene ya. Ngono. Akhirnya nyawang bojo iku ora iso guyu. Nyawang bojo sak guyu nek kudu mencicil. Nyawang anak wis ya Allah, makanya syukur. Ayo tak takein khotimah dhisik sebelum kita berharap keajaiban. Satu apa? Allah menghadirkan keajaiban terhadap kita bila kita dianggap pantas untuk menerima. Berarti tugas kita adalah memantaskan diri agar keajaiban selalu datang di kehidupan kita. Mas Tio iso ngaji rene keajaiban tidak? Yo ajaiban diitung 30 tok deh. Kok kenal aku iso ngaji ku piye ceritane? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya banyak alhamdulillah saya terlilit hutang Ustaz. Lah kenapa? Kalau saya enggak terlilit hutang, saya enggak ketemu Ustaz. Akhirnya dari saya punya hutang ketemu Ustaz, akhirnya saya banyak ngaji, banyak belajar dan kehidupan lambat laun berubah. Berarti hutang itu anugerah atau tapi terus anugerah tapi aja diterusno. Sing anugerah iku ngajine, sing anugerah yo atine ayem iku anugerah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Terus bagaimana Allah mengatur di kehidupan kita, dan kehidupan kita itu selalu banyak keajaiban. Allah itu punya tombol. Tombolnya di mana? Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mulai sampean termasuk mempelajari ngaji, termasuk mempelajari ayat Al-Qur'an. Dari ayat Al-Qur'an ini kita akan tahu. Makanya pun kalau sampai akan sering Al-Qur'an itu 4 yang harus kita lakukan terhadap Al-Qur'an. 1, kita harus bisa baca Al-Qur'an. Wong Islam kok gak iso maca Qur'an. Makanya wong Islam kudu bisa maca Qur'an. Yang belum bisa baca Qur'an sama sekali bisa menghubungi Mas Miftah, Ustaz Miftah, Ustaz Khairul Anam, bisa sampai hubungi. Imani wong urip ning alam dunya pisan kok gak iso maca Qur'an. Di beberapa desa, di Mojodeso ada, di Murno ada, di beberapa tempat ada sekitar 8 orang yang asalnya mu'alaf, bukan Islam, ketemu dengan kita, masuk Islam, ketemu dengan kita, belajar Al-Quran 6 bulan, bisa baca Quran. Lah ono wong Islam cilik yo Islam, lahir Islam, nom-noman Islam, gerak-gerangannya ya Islam, sampai akhirnya mereka berunding nggak tahu solusinya. Buka, Pak tolong izinkan saya bicara. Apa leh? Ustadz saya mengajarkan kesombongan itu naik ke atas, dan orang yang sombong tidak menyelesaikan masalah. Itu nyindir kepala sekolahnya. Lah terus maksudnya apa? Turun ini anak kecil ini. Pentilnya di pentil bahasa Indonesia. Pentil masih top mandi. Pentil. Bahasa Indonesia apa, Pak? Pentil bus lo ya. Dicesi, Pak. Pentilnya cesi dhisik. Pentilnya dicesi. Ces. Lewat, Pak. Setelah pentilnya dicesi, turun, didorong bareng-bareng, baru dipompa lagi. Bisa nggak kira-kira? Susah. Berarti untuk menghadapi masalah, stop. Setelah stop, turunkan ego kita, turunkan nafsu kita, turunkan semua tentang kita, nolkan diri kita. Dan nol jalan dibangkitkan perlahan-lahan, bangkitkan perlahan, dikumpul, maka Allah akan mendatangkan apa? Keajaiban. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini, saya sudah merencanakan, Ustaz, tentang kesuksesan saya, karena saya sering mengajar tentang himmatur rijal tahdimu jibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Berarti orang harus punya himmah yang kuat. Tapi kan begini, kadang saya sudah merencanakan, neng tembok Ustaz tulisi gambar Ka'bah, neng ini gambar mobil Ustaz rencanakan bisnis saya sekian dan akan terjadi sekian. Ingat, bila kamu bangun tidur
Kata Rasulullah, kalau kamu bangun tidur dan langsung ingat urusan duniawi, Allah akan mengujimu dengan 4 hal. Sampai yang ngertangi turu, terus yang pikiranmu langsung tek duwe dunia, kamu akan diuji 4 hal. Mas lagi tangi turu, pelek, ojo iling anak didikmu sing berulang yang ibarat ini. Orang yang tangi turu, bangun tidur, kok ingat dunia, itu diuji 4 hal. Pak, kok biasanya sama tangi turu iling apa, Pak? Ngaji ya. Tenang. Pasti goyang. Paling iya. Tapi, nek tangi turu iling apa? Bahwa Anda nih. Apa? Bahwa Anda. Bawa. Bahwa Anda tangi turu mendengar bahwa Anda baguslah. Yang penting kamu ketika bangun tidur tidak ingat dunia. Karena apa? Ingat dunia itu ketika bangun tidur yang pertama dilakukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menghidupkan aku dari kematianku. Dan nantinya aku akan kembali kepadamu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Oke. Orang yang bangun tidur utangku cek piro siji. Waduh, kiko aku job deskku ngene. Tak pernah lagi terus rapot kurung dadi. Beda-beda kan dunia itu. Oke. Orang yang bangun tidur langsung ingat dunia, dia akan diuji 4. Yang pertama, keinginan yang tidak pernah putus. Gontone ra barbar. Gontong yo apa? Cita keinginan. Ya keinginan yang tidak pernah selesai. Iki di Mang Sosok tak bahas ya. Ternyata keinginan-keinginan kita itu Masya Allah, Allah memberikan keinginan kita itu untuk menjadikan ibadah. Tapi kadang-kadang keinginan kita enggak benar. Cek cilik pinginnya dolanan. Kok nek Joko pingin pacaran, nikah. Cek Joko wis duwe duit pingin rapi. Bareng pingin rapi cek pingin anak. Bareng anak cek pingin Tambah. terus keinginan-keinginan. Makanya keinginan ini harus kita setir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang bangun tidur dan dia langsung ingat dunia, maka Allah akan menguji 4 hal. Yang pertama, keinginan yang tidak pernah putus. 2, kesibukan yang tidak jelas akhirnya. Pinter nyambut gawe tapi gak pinter ngumpulno duit. Ngono wong pinter, cake pinter nyambut gawe tapi ora duit. Ada yang seperti itu? Kalau ada berarti dia bangun tidur gak ingat Allah, dia bangun tidur ingat pekerjaannya. Sangat banget ya. Ya. Saya banget sibuk yang tidak pernah ada ujungnya. Sibuk kalau menteri, tapi nggak pernah bangun apa-apa. Akhirat nggak dibangun, dunia juga nggak dibangun. Ini karena apa? Ternyata kita bangun tidur nggak mikir Allah, bangun tidur nggak mikir ibadah, bangun tidur mikir dunia. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Kebutuhan ini menjadi fakir ya. Duitnya jere gajine usahawan 25 juta. Tapi ono wong bayari anake 400.000 gak kuat kok. Gajinya 7 juta, 25 juta bayari anak gak kuat. Apa? Kok nang kasih di sini? Sempat pecah nama. Iya, sempat dulu. Apa latihan? Enggak. Kok nang latihan ngeprut beling. Anakku sosok ngono. Latihan ngeprut beling, ngeprut mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Uangnya banyak tapi fakir. Ini paham enggak ya? Uangnya banyak tapi fakir. Iku ono. Piye contoh sing paling penak iki? Ada banget. Pripun. Contohnya piye? Uangnya banyak, gajinya besar tapi fakir. Ini contohnya apa?
Contohnya berapa Pak? Pak, contohnya Pak. Gajimu 25 juta. Loh, ini gajinya 25 juta bener. Gajinya 25 juta. 25 juta loh, tiap bulan masih cari utang. Enggak masuk akal. Loh, Gaji pokok 78 juta. Tak lagi sebulan kurang. Tak tambah 7 juta lagi kurang lagi. Ya apa sih maksudnya ini? Gimana? Saya bingung. ternyata ada yang pernah mempraktekkan dari kala. Saya bingung. Itu masih zaman jahiliyah, Mas. Iya. Ini Pak ini Astagfirullah. gajinya 25 juta, tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ternyata apa yang terjadi? Karena dia fokusnya mengejar dunia. Tangi turu wis golek duit, tangi turu pikirannya duit, tangi turu pikirannya dunia. Orang dari apa nih? Ada di bawah. Bahwa Enggak denger. bersyukur kita, bersyukur. Itu kalau bahasanya Pak Happy biasanya Pak kelihatan kaya. Kelihatan kaya. Jadi orang kaya itu orang yang sabar untuk tidak kelihatan kaya dulu. Gajinya 25 juta tapi fakir. Ini kalau kita lihat di kota, kalau di desa alhamdulillah ya ada wabah corona ini yang desa-desa alhamdulillah panen nggak ada adem menengati adem. Yang kota yang punya cicilan ada perias nganteng melihat jobnya Maret, April dan Juni itu full dihitung tangi turu siling jope sehingga dia ambil mobil, dia ambil sepeda motor, dia ambil HP kredit kabeh. Pertengahan Maret lockdown mau diserahkan mobilnya gengsi, motor ditarik juga gengsi, akhirnya dia menggadaikan kehidupannya. Bangun tidur jangan mikir dunia. Orang yang bangun tidur memikirkan dunia diuji 4 hal. 1, dia akan punya keinginan yang tidak pernah putus, kesibukan yang tidak pernah akhir jelasnya kapan. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Yang keempat, impian yang tidak pernah terwujud. 4 hari ini. Makanya bersyukur kita, ayo setiap kita bangun tidur langsung berzikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, terus ambil wudu, setelah ambil wudu terus gegas sholat, tahajud walaupun 2 rakaat atau hanya witir 1 rakaat enggak apa-apa. Atau enggak sempat tahajud, enggak sempat witir, ya qobliyah subuh. Enggak sempat qobliyah subuh, jamaah sholat subuh. Oke. Orang-orang seperti itu nanti akan dibahagiakan oleh Allah. Bagaimana cara menarik keajaiban? Allah memberi keajaiban kepada orang yang pantas menerima keajaiban itu, maka pantaskan diri kita untuk menerima keajaiban. Dengan cara apa? Pelajari tulus-tulus Al-Quran. Kalau kita sekarang bermasalah, ingat masalah kita sekarang ini adalah alarm peringatan dari Allah agar kita stop, berhenti, nolkan, merunduk ke bawah sampai kita tidak punya keegoisan apa-apa, baru kita bangkit pelan-pelan. Syukur bisa bangkit cepat. Yang ketiga, ayo kita fokus kepada akhirat. Karena apa? Orang yang bangun tidur dan ingat dunia, dia akan diuji dengan 4 hal tadi. Keinginan yang tidak pernah terputus, kesibukan yang tidak pernah jalan akhirnya tahu kapan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan impian yang tidak pernah terwujud. 4 hal ini. Itu jam berapa Pak Pra? Masih ada 4 menit. Kalau ada pertanyaan, Ya tadi Pak poligami atau Pak? sing ini. Yang di lapangan tadi itu nih. Hah? Penjelasan yang kata-kata ini tadi yang di lapangan. Apa akan lapangan itu pun gitu. Keajaiban itu tidak harus berupa sesuatu yang besar. Pertolongan Allah itu tidak harus sampai butuh 2 juta terus oleh 20 juta. Pertolongannya Allah ora kok harus sampai bahannya bocor terus ening sing nulungi. Tidak harus seperti itu. Ketika kita sholat, zikir, rukuk, sujud, kemudian kita diberi ketenangan, kita diberi kelapangan, itu juga bagian pertolongannya Allah. Itu juga bagian dari keajaiban yang Allah berikan kepada kita.
Oke, Cak Wing, itu semua bagi teman-teman yang nyimak. Jadi kajian kita ada 2 yang di online kan, kajian Samawa sama kajian malam Selasa tafsir. Yang ingin di YouTube, yo ketik ngaji ati Ustaz Abrori, insyaallah di situ sudah ada YouTube, tinggal cari kajian, semoga hati panjenengan sedaya dapat ayem. Oke, dari kami di Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.